Shalom guys, selamat datang dalam program Bible Studio. Dalam program ini kita akan membahas isu-isu tentang gereja dan kekristenan. Kita bawa ke studio ini dan kita akan sama-sama bicarakan secara biblikal. Dan kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena bergereja masa kini, mega church dan tantangan gereja. Apa sih yang paling mempengaruhi atau siapa yang paling mempengaruhi? Gereja mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja? Dalam kesempatan ngobrol ini sudah hadir Bro Handri, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia juga seorang pengajar di salah satu STT di Jakarta ini. Dan kita akan sama-sama membahas tentang fenomena ini bersama dengan Bro Handri. Baik, langsung saja kita akan membahasnya. Selamat sore Bro Handri. Sore. Aduh, seneng banget nih bisa ketemu sama Bro Handri nih. Ini teman baik saya ya. Kita udah lama kenal. Nah, Bro, pada kesempatan ini kita ingin membahas satu fenomena tentang gereja nih, Bro. Kan kita tahu ya sekarang banyak mega church dan tantangan gereja makin kemari juga makin keren kayaknya ya. Makin banyak fenomena yang terjadi. Nah, menurut Bro Handri nih sebenarnya gereja yang biblical itu seperti apa ya? Oke. Isu yang menarik ya, Bro Andres. Gereja yang biblical adalah menurut saya ya. Menurut gua itu gereja yang sesuai esensinya dengan yang ada di Alkitab tentunya. Dan kalau kita mau ngomongin gereja, tentu adalah baik kalau kita belajar di Kisah Para Rasul, bro. Karena di situ kita bisa lihat gimana sih gereja yang ideal, yang pertama tumbuh itu yang Tuhan berkenan kepadanya gitu loh. Jadi dari situlah baru kita bisa berkaca, ya. Khususnya kalau kita mau menyingkapi mega church yang ada di dunia saat ini ya. Nah, ini yang ingin gue bagikan sore ini. Nah, teman-teman mungkin bisa buka Alkitabnya ya. Nah, kita bisa lihat gereja pertama kali establish itu di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2 khususnya di ayatnya yang ke-41 dan 42, bro. Oke. Ya. Sebenarnya mega church itu dari dulu udah ada ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan begini firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wih, 3.000 ya? 3.000, saceng bro. Wih, Banyak lumayan itu. tuh. Bukan lumayan. Menurut catatan sejarah dari Philo ya, itu historian dulu. Oke. Orang-orang yang ada di Yerusalem itu kurang lebih 70.000 sampai 85.000 orang pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan pada hari itu 3.000 dari jumlah yang tadi itu ya 75.000 itu kurang lebih lah. Itu jadi Kristen. Percaya sama khotbahnya Petrus, memberi diri dibaptis, lalu menjadi satu kelompok sendiri. Terbentuklah ya satu komunitas Kristen baru ya. 3.000 loh itu. 3.000. Keren. Ya. 3.000 dari ya gua bulatin 90.000 lah biar gampang kita pecahinnya. Itu banyak ya. Sekalipun memang tetap minoritas, tapi itu udah mega church pada waktu itu. Lalu mega church pada waktu itu seperti apa sih gitu loh. Waktu orang-orang Kristen itu mulai terbentuk ya sebanyak 3.000 orang. Informasi apa yang kita dapat tentang cara mereka dalam tanda kutip bergereja? Ya, wah, itu menarik. Cara mereka bergereja. Oke. Mereka bergereja. Bro. Gimana, Bro? Nah, kita baca ayat 42-nya. Oke. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oh. Nah, kalau kita lihat di ayat 42 ini, bro, cara mereka bergereja itu ada 4. Oh. Ada Apa 4. tuh, Bro? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Oke. Jadi kata kerjanya nih bertekun ini itu untuk 4 poin. Jadi bertekun dalam 4 poin. Ya. Pengajaran rasul-rasul. Lalu kedua persekutuan. Yang ketiga berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti. Keempat
berdoa. Berdoa. Dan semua ini dilakukan dengan tekun, bro. Tekun, kata kuncinya tadi ya. Itu kata Bertekun. kuncinya. Oke. Bertekun, bro. Ya. Nah, kita mau bahas nih satu-satu ya. Ah, menarik. Nah, Silakan, yang Bro. pertama apa tadi? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. pengajaran rasul-rasul. Bro mesti lihat, ini ditaruh paling pertama. Iya. Iya. Betul. Jadi gereja mega church dulu, hal pertama yang paling penting yang mereka jadikan prioritas, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oke. Nah, apa itu pengajaran rasul-rasul, bro? Nah, itu menarik. Rasul-rasul ngajarin apa sih? Nah, Doktrin mereka sendiri? Kira-kira apa, bro? Yang mereka ajarin tuh, rasul-rasul. itu yang menarik, Bro. Apa ya? Yang pertama kali jadi bahan pengajaran dalam gereja perdana itu ya. Betul. Oke. Apa kira-kira? Kalau kita lihat narasinya kisah para rasul, ada dua hal yang mereka ajarkan. Pertama, perjanjian lama, Mm-mm. tapi dalam terang Kristus. Oke. Jadi kalau teman-teman baca kisah para rasul dengan teliti dan melihat kutipan-kutipan PL di dalamnya, kutipan-kutipan PL itu dihubungkan sebagai penggenapan Penggenapan nubuatan dari perjanjian lama bahwa Mesias itu udah ada, namanya Yesus. Oh. Jadi perjanjian lama itu dijadikan landasan Landasan. ya untuk meneguhkan bahwa memang Yesus itu Kristus, Mesias dan Tuhan. Wah, menarik ya, Bro. Iya. Lalu apa lagi, bro? Kira-kira ada yang tahu amanat agung? Apa tuh, Bro? Pemuritan. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Betul. Jadi rasul-rasul itu ngajarin apa? Semua yang Tuhan Yesus sudah ajarin. Oke, pemuritan ya. Pemuritan, bro, amanat agung itu. Keren. Jadi kembali lagi, bertekun dalam pengajaran rasul berarti bertekun dalam pengajaran Yesus. Mm-mm. Jadi ajarannya Tuhan Yesus yang diajarkan kepada petobat-petobat baru ini supaya mereka punya satu landasan kekristenan itu seperti apa. Seperti Iya. Yesus. Makanya yang diajarin adalah ajarannya Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Jadi Makanya ditaruh pertama, bro. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu adalah ketika mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus ya. Betul sekali, bro. Oke. Kenapa itu penting? Supaya jemaat ini bisa hidup sesuai dengan yang Yesus Inginkan. inginkan. Setuju, Ya. setuju. Nah, jadi dari landasan itu, Mm-mm. dari ajaran Yesus itu, lahirlah yang lain. Apa itu? Tadi poin kedua, bertekun dalam persekutuan. Waduh, apa itu persekutuan, bro? Waduh, koinonia nih. Koinonia. Yoi, Ya. koinonia. Apa yang terjadi ketika ada koinonia? Berarti ada dua orang, bukan satu. Namanya persekutuan itu nggak mungkin Sendirian. sendiri, bro, ya. Pasti melibatkan orang Melibatkan lain. orang lain. Dan ketika ada koinonia, ya, di situ ada persamaan persepsi, Mm-mm. di situ ada persamaan tujuan, Iya. ada persamaan value atau nilai. Ya, kayak lu sama gua lah. Kita Ya. udah kenal berapa lama, bro? Waduh. 2005 ya. 2005 Sampai sekarang 2020. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun loh. Kita punya koinonia nggak nih? Oh, punya dong. Pokoknya ya karena kita dekat, Betul, ya. betul. Bisa menerima satu dengan lain, bisa berbagi satu dengan yang lain karena ada persekutuan nih di antara kita yang sudah terbangun ya. Iya, iya. Kita sama-sama belajar Alkitab, bro. Value kekristenan kita sama. Jadi ada persekutuan di antara kita. Bahkan sorry nih gue potong, lu masih inget nggak? Kita di asrama dulu sebelahan ranjangnya. Oh iya, bro. Bukan koinonia Iya, lagi betul, tuh. ya. Walaupun Bahasa gaulnya itu biasa anak milenial zaman sekarang ada chemistry. waduh. Ya, gitu. Tapi sorry nih guys ya. Walaupun begitu kita sudah menikah, Sudah, bukan menikah berdua, bukan, tapi masing-masing sudah menikah ya. Jadi jangan salah paham. Oke, lanjut. Please, tolong di note itu ya, bro. Iya. Jadi ada koinonia, bro. Mm-mm. Tapi kenapa koinonia ini bisa lahir? Iya. Karena ada ajaran Yesus. Dari ajaran Yesus itu akan melahirkan satu sikap di mana orang-orang bisa menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Ya, Oke. prinsip simpelnya lah, ajarannya Tuhan Yesus kan ada dua yang utama. Kasihilah Tuhan Tuhan Allahmu, lalu yang kedua,
Sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita saling mengasihi seperti itu, ada koinonianya nggak? Ada. Ada persekutuannya, dan Betul, itu indah. Dan harus bertekun di situ. Jadi fellowship itu bukan hal-hal yang harus dalam pengertian seperti ini, bro. Jangan jarang-jarang gitu. Jadi persekutuan itu harus ditekuni. Ya. Atau mungkin begini, bro. Seringkali memandang persekutuan itu hanya sebatas momen. Yang penting betul ngumpul-ngumpul. banget, bro. Itu dia. Sebenarnya kan yang bicara soal itu kan bukan ngumpulnya dan jumlahnya, tapi bagaimana kualitas di dalamnya. Betul. Gimana menurut lo? Gua setuju banget. Bagaimana kualitas persekutuan itu kan bukan sekedar jumlah dan momen sesaat. Oke. Bahasa kerennya nih lah. Kita bisa berbagi hidup, bro. Nah, Itu koinonia. itu persekutuan. Bukan cuma ngumpul rame-rame, Iya. tapi di dalamnya tuh kita bisa bagi Nah, itu hidup. masalahnya gereja modern, bro. Iya sih. Datang hari Minggu, jebret, ibadah, nyanyi-nyanyi, dengar firman, pulang. Nggak punya persekutuan dengan yang lain. Iya, iya. Ya, bahkan sebelah kanan kirinya nggak kenal. Kalau ketemu di lift juga agak canggung tuh. Agak canggung, bro. Padahal satu gereja, bro. Benar. Itu sebenarnya Salah nggak satu. sesuai. Iya sih, betul. Ya. Nah, itu yang mesti dirubah sebenarnya. Oke, kita lanjut poin 3 ya. Poin 3. Tadi poin 3 apa? Poin Kita pertama. baca lagi. Tadi poin pertama itu pengajaran rasul-rasul. Betul. Kedua, Persekutuan. Persekutuan. Yang Yang ketiga, ketiga, memecahkan roti. selalu berkumpul memecahkan roti. Oh, ini memecahkan roti apa nih, bro? Nah. Menarik nih, memecahkan roti. Kalau kita mecahkan roti, berarti kita mau makan, bro. Iya. Ya. Iya dong. Iya dong, makan. Itu makan, bro. Nah, waktu itu ya ada budaya yang namanya hospitality, bro. Keramah tamahan. Wih, Ya, ini oke, bukan hanya gaweannya anak-anak pariwisata ya, hospitality, Iya, tapi ini sebenarnya adalah unsur utama gereja, hospitality. Jadi ketika lu nih sama gua bisa makan bareng, Oke. ya, pada satu meja makan yang Sama. sama, di mana kita bisa berbagi roti, memecah roti. Di situ ada satu nilai alkitabiah yang sudah jarang kita lihat, Apa tuh, bro? ya, acceptance, Wah, penerimaan. Betul, bro. Iya, Karena ya. waktu itu kalau kita bisa makan bareng di satu meja makan, berarti gua terima lu. Iya, ya, bro. Ya, bro, ingat nggak kisahnya Matius pemungut cukai? Ya, Ya, waktu itu tuh Tuhan Yesus makan tuh sama mereka tuh. betul. Itu penerimaan. Berarti Iya. Yesus menerima orang-orang berdosa. Lah orang Farisi nggak mau makan tuh, Iya, betul. karena orang Farisi nggak mau menerima mereka. Oke. Tapi Yesus mau menerima orang-orang berdosa ini. Wah, keren tuh, bro. Jadi ada Penerimaan. Ya. Nah, ini agak susah nih kalau Betul, kita betul. rasis. Iya. Apalagi kalau udah ada seakan-akan lapisan sosial, Iya. kita punya Udah jabatan ada- dan lain sebagainya. Udah ada barrier. Seakan-akan ada pemisahan gitu. Oh, ini kelompoknya Ada dia, gap. kelompoknya Betul. gue dan lain sebagainya. Oh iya, betul betul. Jadi gereja zaman dulu itu tidak ada yang namanya batasan sosial. Wih. Semua saling menerima satu dengan yang lain. Lu mau kaya, lu mau miskin, ya, Kita satu ya, bro. kita satu. Lu mau budak, Mm-mm. lu mau orang merdeka. Iya. Kalau kita udah duduk satu meja makan dan saling berbagi, you are my brother, Widih. you are my family. Wih, luar biasa ya sebenarnya istilah memecahkan roti itu ya. Benar, bro. Betul, Jadi betul. ini penting banget, ya. Karena memang Yesus mati untuk semuanya. Dan kita semua udah jadi satu keluarga gara-gara Yesus, iya kan? Jadi ini penting banget. Ini budaya yang bagus yang seharusnya kita juga punya. Jadi jangan cuma mau duduk makan sama yang satu suku, yang satu Satu Level level. Wede, itu busuk istilah. banget, bro. Istilah level tuh keren banget, bro. Gue nggak level duniawi nih, bro. itu. Weh. Itu Iya, iya, duniawi, betul betul. Itu bukan prinsip Alkitab. Iya. Nggak boleh ada. Ya kalau gereja sekarang ada, ya bertobatlah. Lalu Oke. yang terakhir ya, Bertekun dalam doa. doa. Jadi dalam doa itu apa sih yang dimaksud dalam doa ini? Lu kalau doa mau ngapain sih? Secara kolektif nih, secara berkelompok. Sejauh ini ya fenomena yang ada tuh ya berdoa minta, bro. Nah, Ya kan? Apa isi doa kalau nggak minta? Kan rata-rata nih, bro, gitu. Sebenarnya apa sih? Nah, ini yang
Bisa diungkap, doa, bro? Yang gua pahami nih ya, Pak, doa itu bukan minta-minta. Ya, dan doa secara berjemaat di sini adalah bagaimana kita nih sebagai jemaat ya di dalam momen doa itu menghadap Tuhan yang sama. Ya, secara jemaat menghadap Tuhan yang sama, sehingga doa ini memastikan apa? Visi misi kita nih, ya, value-value, nilai-nilai kita itu tetap terjaga, berada dalam satu Tuhan yang sama. Ya. Jadi doa itu bukan kesempatan untuk minta-minta, tapi kesempatan untuk kita menyadari betul karena kita doa kepada Tuhan yang sama nih, berarti kita adalah one whole community. Wow. Jadi di dalam doa itu sebenarnya yang ingin dihasilkan itu adalah satu sikap unity. Unity ya. Yang merangkul semua poin yang ada tadi itu. Ya, sehingga ketika kita menghadap Tuhan yang sama yang tidak memandang muka ini, yang mengasihi semuanya, tentu kita harus menanggalkan egoisme kita, ya. Kepentingan-kepentingan kita, dan mulai menyadari kita ini anak Tuhan. Saudara kita ini, lu juga anak Tuhan kan, karena kita berdoa bareng menghadap Tuhan bareng kan? Iya, betul. Jadi nilai-nilai ini yang menyatukan kita. Jadi orang-orang Kristen dulu itu, waduh, mantap jiwa, kuat ya. Jadi doa itu bukan nggak boleh minta dalam doa, tapi bukan itu tujuannya. Setuju, bro. Ya, boleh salah satu di situ aspeknya. Tapi yang penting itu di dalam doa berarti kita menghadap Tuhan yang sama, dan kita menyadari betul kita ini one whole family gitu loh. Satu keluarga utuh yang memiliki Tuhan yang sama. Itu tujuannya. Unity sebenarnya. 4 poin tadi ya, bro. Yes, bro. Iya. Ya. Nah, bro, lanjut ya, bro. Yang menarik kan kalau kita baca ini, ada satu kalimat yang menarik ya di ayat-ayat setelah ini adalah kalau kita baca tuh di situ dikatakan gini, bro. Jadi banyak orang takjub. Dan kalimat yang sering dikutip nih, bro. Tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah. Wah, ini menarik adalah begini, bro. Jadi seakan-akan mereka punya satu daya tarik tertentu yang mungkin nggak ada di zaman itu, yang menyebabkan orang jadi gitu loh, pengen ke sana, pengen mendapatkan itu, bro. Oke. Nah, itu apa yang sebenarnya dengan fenomena gereja sekarang nih? Mantap. Jadi bro harus tahu ya, kelompok-kelompok keagamaan itu bukan hanya Kristen. Oke. Ya, agama-agama Yunani juga punya yang namanya mystery religion atau agama-agama ya. Seperti pengikutnya Pythagoras ya, terus Felician, terus filsuf lah ya, bro. Iya, jadi mereka juga punya kelompok. Oke. Ya, yang mana juga mereka dalam kelompoknya itu kuat. Kuat, ya. betul. Bisa juga jual barang lalu berbagi, ya kuat. Tapi kelompok-kelompok ini eksklusif. Mereka suka memisahkan diri dari yang lain. Sehingga mayoritas orang juga memandang kelompok ini eksklusif. Beda sama Kristen. Kristen itu satu kelompok keagamaan baru waktu itu, tapi mereka nggak eksklusif. Mereka tetap berbaur dengan lingkungan mereka di Yerusalem pada waktu itu. Ya, mereka masih ke Bait Allah, mereka masih beribadah dengan orang-orang Yahudi yang lain, ya. Lalu perhatikan baik, bro. Kita lihat ya. Di dalamnya ayat yang 46-47, ya. 46 itu pengulangan dari yang di atas. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Jadi mereka masih nyambung nih sama orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka sudah Kristen, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi mereka tadi tuh makan-makan secara bergilir di rumah masing-masing. Jadi dari mega church itu jadi komunitas sel. Iya, kayak yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil ya. Betul. Jadi karena mereka tersebar banyak itu ya, jadi orang bisa lihat. Tentu ya. Terus dengan gembira dan tulus hati. Lalu ini jadi aneh buat orang waktu itu. Kenapa bisa ada orang yang begitu gembira menerima orang lain, lalu begitu tulus, care ya. Gitu ya. Belum kalau bro lihat di atas, setiap hari itu ada yang jual miliknya, lalu dibagi-bagikan. Wah, itu keren tuh sebenarnya. Keren, ya. Langka, bro. Betul ya. Makanya kalau bro tahu ya, komunis itu Marxis itu ambilnya dari sini, bro, konsepnya. Wow, iya juga ya. Iya.
komunis aja bisa ambil dari Alkitab, gereja modern nggak mau ngambil prinsip ini, bro. Yang kaya semakin kaya, nggak mau nolong yang miskin, nah kan bego banget. Ya. Jadi sesuai keperluan masing-masing tuh. Jadi ada yang jual, lalu bagi sesuai keperluan tentunya. Ya sesuai secukupnya aja. Yang penting bisa saling berbagi, ya. Karena mereka udah satu, bro, keluarga, ya. Kalau sesama keluarga kita nggak bakalan ragu untuk tolong dong, ya. Keluarga kok. Sekalipun mereka tidak berhubungan darah, tapi itu tadi karena Tuhan yang sama, diikat oleh Roh yang sama, Roh Kudus. Jadi mereka punya satu sense of family, satu konsep kekeluargaan. Makanya koinonianya bagus, ya, penerimaannya bagus, berdoa bersama, wah cakep. Lalu sambil memuji Allah dan perhatikan ini, mereka disukai semua orang. Nah, Ya, semua orang menyukai. hebat loh. Berarti orang di luar komunitas menyukai orang Kristen. Logika aja deh. Kenapa lu suka sama tetangga lu? Biasanya ya bro gini. Oh tapi karena dia baik banget pak. Benar. Karena baik. Karena orang Kristen itu baik dan menghidupi ajaran Yesus dalam perbuatan. Perbuatan itu dilihat orang lain. Ini kan sama konsepnya terang dunia, bro. Betul. Garam dan terang dunia, betul. Demikianlah hendaknya hidupmu itu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Harus dilihat dan memuliakan Bapa di surga. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu pentingnya tadi. Makanya itu yang paling pertama dilakukan dalam hidup. Makanya penting banget pengajaran Yesus itu. Nah, menjadi satu refleksi renungan buat gereja sekarang. Apapun lu mau mega church kayak minor church kayak apa yang lu ajarin? Lu ajarin ajaran Yesus nggak? Dan lu pastiin nggak jemaat lu melakukan ajaran Yesus nggak? Kelihatan nggak? Kan lu bisa lihat. Iya sih. Gitu loh. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, ya ajaran Yesus itu dilakukan, pasti orang suka dong. Orang nggak akan anti sama kekristenan. Iya. Ya, apalagi di Yerusalem waktu itu banyak kan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menyukai mereka. Ya, karena ini beda nih. Iya, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan. Karena melakukan ajaran Yesus, menghidupi ajaran Yesus. Ini yang paling powerful, bro. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang Islam. Yang nambahin siapa, bro? Tuhan, bro. Ya, Tuhan. Jadi ini Tuhan yang nambahin. Bukan gereja caplok domba orang lain, bro. Iya, betul ya. Tuhan yang nambahin. Karena apa? Tuhan percaya kalau dia taruh orang ini di situ yang sudah diselamatkan, dia akan bertumbuh. Ya, dan itu keren, gitu loh. Tidak ada persaingan di sini. Orang sama-sama anak Tuhan, kok. Ya, nggak perlu rebut-rebut domba. Setuju. Ya, yang punya domba juga siapa sih? Tuhan kan. Gitu. Iya, betul bro. Oke, menarik ini bro ya pembahasan kita. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih bro yang kita akan bahasnya adalah menurut Bro Handri, nih mana yang sekarang lebih mempengaruhi? Gereja mempengaruhi dunia atau dunia mewarnai gereja? Artinya begini, kita cuma mindahin dunia itu ke gereja bro, bukan bawa apa yang ada dalam gereja itu kembali ke keluar ke dunia sebagai terang tadi, atau kita cuma mindahin dunianya nih ke gereja. Gimana menurut Bro Handri? Oke bro. Tentu ini asumsi gua ya. Asumsi, oke. Ya, tentu daya lihat gua ini kan terbatas. Hanya melihat gereja-gereja yang ada di sekitar gua, khususnya di Jakarta. Gua nggak tahu gereja-gereja lain di Indonesia bagaimana atau di seluruh dunia. Jadi gua nggak mau generalisasikan. Setuju. Tapi pada faktanya, ya memang ada nih gereja-gereja yang kebalik menurut gua ya, di mana dunia yang mempengaruhi gereja sehingga gereja itu menjadi kompromi, ya. Bukan ngajarin ajaran Yesus yang mungkin dianggapnya udah nggak relevan atau gimana. Anak muda juga menolak katanya. Gua nggak ngerti kenapa anak muda menolak value-value bagus begini ya. Tapi sejauh yang gue lihat begitu ya. Mereka lebih mementingkan performance, entertainment, ya.
dan tidak fokus pada 4 poin yang tadi ini, ya pengajaran para rasul, koinonia, ya Memecahkan roti, bertekun lalu dalam bertekun doa. dalam doa, ya. Mereka lebih mengadakan program-program, ya mereka dalam hal ini sebagian ya, yang mana berusaha menarik jemaat secara kuantitas. Oke, jemaat jadi banyak, ya persembahan juga jadi banyak, tapi pertumbuhan iman jemaat-jemaat ini ya nggak terlalu digubris. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang membuat jemaat ini semakin jadi berkat buat orang, ya, semakin hidup dalam ajaran Yesus, ya, hubungan antara personalnya baik karena koinonianya baik, penerimaannya satu dengan yang lain baik, itu kan tidak terlihat di beberapa gereja yang gua temui. Bahkan gue pernah datang di satu gereja, bro, ya. Lu tahu nggak, ya? Di ibadahnya itu, lagu pujanya itu It's My Life-nya Bon Jovi. Waduh. Jadi mereka benar-benar, wow, keren nih. iya, Itu lagu buat praise ya? iya. Waduh. Belum lagu-lagu film kartun Jepang diputar-putar. Astaga. Iya, Tujuannya apa ya, bro, Gue kalau menurut lu? nggak paham sih. Gue Padahal yang itu ibadah loh. ibadah, perayaan gitu. Waduh. Jadi mereka benar-benar, ya menurut gua ya, dalam perspektif gua, untuk apa begitu-begitu? Gitu loh. Nah, mungkin ya bro, seringkali gue sering dengar kata ini nih. Nih, tapi lu boleh nanggap ini dengan tanda kutip ya, relevan. Nah, relevan dengan keadaan sekarang, relevan dengan situasi sekarang. Nah, cuman masalahnya nih bro, relevan itu akhirnya tadi yang kita lihat. Apakah relevan dalam arti kata kita sama dunia itu, kita bawa itu ke sini dengan tanda kutip jadi relevan nih gue gitu. Kalau gue begitu, gue relevan dengan anak zaman sekarang gitu. Apa perlu begitu bro? Apa pandangan lo nih tentang relevan tadi? Relevan itu adalah bagaimana kita membungkus suatu makna atau kebenaran Alkitab dengan cara-cara yang mudah diterima oleh orang di konteks zaman itu, tapi esensinya nggak boleh berubah. Ya, Esensinya contoh, pengajaran para rasul atau ajaran Yesus, ini tidak boleh berubah. Ya, yang mesti diajarkan gereja saat ini adalah ajarannya Yesus. Cara gua relevannya gimana? Ya kayak kita bro, ya kita bikin talk show, tapi kontennya mesti itu. Ya, kita bisa bikin apa tuh? Short video ya, atau apalah via Instagram kayak YouTube kayak ya betul. Itu kan bungkus ya, betul. Tapi esensinya, kontennya harus tetap kebenaran Alkitab bro. Jadi yang sejauh mana kita mesti relevan hanya di metodenya, caranya ya, kulitnya, bungkusnya, tapi esensi kebenarannya nggak boleh, jangan dirubah betul. Gitu loh. Kita mau ngajarin koinonia bagaimana sih? Ya. Kalau agak susah nih di rumah masing-masing kita ngundang, ya kita makan bareng lah di McD sambil ngobrol-ngobrol. Ya kan? Relevan kan? Ya, ngopi gitu di Janji Jiwa atau gimana kan? Untuk bahas pendalaman Alkitab ya, gitu. Atau kemarin gua dapat ini loh waktu gua baca Alkitab. Gimana menurut lo? Aduh bro, gua lagi ada masalah nih bro. Jadi sebenarnya ya bro, nggak ada hubungannya dengan kostum, dengan lain segala macam ya. Pernak-pernik ya bro ya. Nah, itu nggak penting. Betul. Konten bro. Esensi ya, betul, benar. Jadi dalam hal ini ya itulah yang gue maksud dengan relevan ya sampai di situ. Jadi bukan dunia yang mempengaruhi gereja sebenarnya. Harus gereja yang mempengaruhi dunia. Orang-orang Kristen yang mempengaruhi dunia, ya. Kita memang mesti cerdik. Ya kita bisa menggunakan bungkus-bungkus dunia, tapi memberikan satu konten ilahi, satu konten kebenaran, di mana ada ajaran Yesus yang nilainya itu juga menembus zaman ya, bahasa gua ya. Nggak, ya coba tadi penerimaan satu dengan yang lain itu dari zaman dulu sampai sekarang bisa nggak? Bisa. Kalau nggak ada kasus George Floyd itu bro. Kalau ada acceptance, ada penerimaan gitu loh. Betul, nggak ada pandangan rasis dan lain sebagainya. Betul. Ya. Setuju. Jadi ini relevan, kapanpun relevan selama kita manusia. Jadi jangan bilang Alkitab nggak relevan. Lunya aja yang nggak mau bikin dia jadi relevan. Mau aja gampang. Kan gitu.
Dengan kata lain tetap ada batas ya bro. Artinya gini, kita tetap join dengan dunia. Kita bukan jadi orang zaman purba. Kita tetap ada bersosialisasi dengan lingkungan yang ada. Namun esensinya jangan berubah. Ini kan cuma bicara metode. Betul, bro. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Kita sudah banyak bicara dan membahas tentang gereja hari ini. Dan sebagai penutup mungkin Bro boleh kasih kesimpulan sedikit tentang apa yang kita sedang bicarain ini. Pesan-pesan. Oke Bro Andres, jadi menurut gua ya, sejauh yang gua pelajari dari Alkitab yaitu Kisah Para Rasul, mega church atau ya gereja kecil, gereja gede nggak ada masalah. Betul. Yang penting lu bergereja itu ngapain ya. Sejauh yang kita dapat dalam Alkitab yang tadi kita udah bahas, sebagai orang yang bergereja atau sebagai lembaga gereja, lu mesti perhatiin bahwa gereja itu dibangun di atas pengajaran Yesus. Lu mesti memperhitungkan ada koinonia, persekutuan, terus ada penerimaan satu dengan yang lain, terus ada doa bareng ya, unity in God. Jadi gereja model begini ini dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya harus tetap begini bro, esensinya. Kalau gereja nggak kayak gini, lu mesti bertobat lah, lu mesti berubah ya. Sehingga orang-orang yang ada dalam gereja pun adalah orang-orang yang bertumbuh dengan benar ya, disukai banyak orang ya, mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia ya. Sehingga semakin hari itu pertumbuhan kuantitas itu akan bertambah, di mana Tuhan yang ngasih, ya, bukan kita nyulik domba orang lah ya. Itu fenomena gereja modern yang nggak perlu dibahas lah, karena memang realnya begitu ya. Jadi ya gitu aja guys, yuk kita bergereja dengan benar, ya, di masa modern ini. Ya, selamat bergereja dengan benar kalau gitu ya. Dengan tadi ya. Dengan tadi. Ada 4 hal tadi ya. Prinsip tadi. Betul. Aduh. Thank you banget nih, bro. My pleasure, bro. Untuk kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol. Next time kita akan bahas lagi ya hal-hal yang ada di sekitar kita dengan tanda kutip biblical. Oke, teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih udah nonton program ini. Tuhan memberkati. Mantap.